Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Hukum Islam kelas C, tahun ajaran genap 2022-2023 akan mempresentasikan mengenai Jurnal Perspektif Hukum Islam terhadap kegiatan prostitusi di wilayah Bantul berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan Fatwa Munas 6 MUI Nomor 6/Munas 6/2000 tentang hak-hak asasi manusia atau HAM. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok 6 beranggotakan Putri Indah Pertiwi, Lintang Fania Yuwandari, Mutiara Mayunesa, Christopher Ayub Mangasi Samosir, dan Wahyu Nurrohmah. Jurnal Perspektif Hukum Islam terhadap kegiatan prostitusi di wilayah Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran dan Fatwa Musyawarah Nasional 6 Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/Munas 6/2000 tentang hak-hak asasi manusia atau HAM. Setiap masyarakat tentunya memiliki nilai dan norma tertentu dalam masing-masing ruang lingkup kehidupan. Nilai merupakan segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh sekelompok masyarakat. Nilai bisa disebut sebagai prinsip atau pedoman hidup. Nilai yang dianggap setiap orang tentunya berbeda-beda karena nilai bersifat relatif atau tidak mutlak. Dengan kata lain, nilai yang kita anggap benar belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Sedangkan norma merupakan aturan yang mengikat masyarakat. Aturan ini bisa berupa perintah atau larangan, sehingga norma memiliki sanksi yang menyebabkan norma tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat. Untuk mencapai kehidupan yang sejalan di masyarakat, tentunya nilai dan norma memiliki peranan penting di dalamnya. Seseorang dapat dikatakan diterima di masyarakat apabila mengikuti dan mengimplementasikan nilai dan norma tersebut dalam kehidupannya. Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif. Karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan diharamkan. Seperti pelacuran masuk ke dalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual, di mana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Untuk menanggulangi maraknya kegiatan prostitusi dan perdagangan manusia di wilayah Kabupaten Bantul, pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Peraturan ini dikeluarkan untuk membatasi bahkan upaya dalam menumpas adanya kegiatan prostitusi dan perdagangan manusia oleh mucikari. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dilarang untuk melakukan pelacuran di wilayah daerah. Setiap orang dilarang menjadi mucikari, bahkan setiap orang dilarang menyediakan bangunan untuk kegiatan pelacuran serta dilarang untuk melindungi kegiatan tersebut. Kegiatan prostitusi bukan saja mengganggu ketertiban, tetapi juga dapat mengganggu terhadap kesehatan masyarakat. Apabila kegiatan prostitusi ini dibiarkan merajalela dan dianggap menjadi suatu hal yang lumrah, maka penyakit seperti HIV dan AIDS akan terus meningkat. Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya melindungi hak asasi manusia, salah satunya melindungi setiap orang yang dipaksa melakukan pelacuran, yang tentunya hal tersebut merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama serta ideologi dan kesusilaan. Pada Fatwa Musyawarah Nasional 6 Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/Munas 6/MUI/2000 tentang hak asasi manusia atau HAM. Maqasid syariah yang terdapat dalam Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2007 dan metode ijtihad yang digunakan. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul
merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mengatasi masalah pelacuran yang terjadi di Kabupaten Bantul. Prostitusi sedang marak di kawasan pesisir pantai selatan, khususnya di Parangkusumo, Bantul. Dahulu kegiatan prostitusi di Parangkusumo sangat bebas. Dari permasalahan itu, ingin adanya sebuah wilayah di Bantul bersih dari prostitusi. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam penanggulangan praktik prostitusi dengan membuat Perda Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran atau pelarangan prostitusi agar bertujuan prostitusi itu bisa diminimalisir. Karena jika prostitusi bisa diminimalisir, agar hal ini sesuai dengan semboyan Kabupaten Bantul, yaitu Bantul Projo Taman Sari, sejahtera, demokratis, dan agamis. Agamis di sini yang menjadi tonggak perda pelacuran ini ditetapkan. Metode ijtihad yang digunakan adalah ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama ini berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Hasilnya adalah fatwa. Menurut keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Boyolali, Solo, Jawa Tengah pada 29 November hingga 1 November 2004 memutuskan melegalkan lokalisasi prostitusi bukan tahyir munkarat, bahkan membenarkan, menolong, dan melestarikan kemaksiatan itu dan hukumnya adalah haram. Upaya tahyir munkarat justru dengan penutupan tempat-tempat maksiat dan memberikan hukuman kepada para pelakunya. Mereka mendasarkan pada dalil Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32, Surah Al-Isra ayat 151, Surat Al-Ma'idah ayat 2. Jadi fatwa NU tidak mengharamkan lokalisasi prostitusi. Apabila pelacuran dianggap dosa, maka perluasan industri seks juga harus dipandang sebagai cara yang gagal untuk mempertahankan tindakan moral yang ideal. Sehingga, apalah artinya melarang pelacuran jika merehabilitasi pelacuran? Penting untuk kita semua tidak memandang perempuan sebagai sosok yang salah dalam pelaku pelacuran, namun juga memandang dari kaum laki-laki ataupun pengusaha industri. Mengapa sampai perempuan melakukan hal sedemikian rupa? Al-Quran An-Nur ayat 33, larangan perdagangan orang untuk dilacurkan. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Keterkaitan Perda Bantul nomor 5 tahun 2007 dengan sumber hukum Islam dan teori receptio in complexo. Teori berlakunya hukum Islam yang terkait dengan peraturan ini adalah teori receptio in complexo. Menurut teori receptio in complexo, bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Pada intinya, teori receptio in complexo menyatakan bahwa hukum agama Islam diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Jika diartikan, teori ini menganggap hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Maksudnya adalah Perda nomor 5 tahun 2007 ini diterima terlebih dahulu oleh masyarakat yang pada umumnya memeluk agama Islam. Sebab menilik dari jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kabupaten Bantul tahun 2020 pada website bantul.kemenak.go.id terdapat 916.233 orang yang menganut agama Islam. Pendekatan penerapan hukum Islam dan asas-asas yang terkandung dalam Perda nomor 5 tahun 2007. Perda ini termasuk ke dalam pendekatan penerapan hukum Islam sebab mengandung nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah beberapa contoh nilai-nilai yang umumnya terkandung dalam hukum agama Islam. 1. Tauhid, keyakinan akan keesaan
dasar dalam Islam yang mengajarkan keyakinan akan keesaan Allah. Nilai ini mempengaruhi pemahaman tentang hubungan manusia dengan Allah dan implikasinya dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Referensi Al-Quran Surat Al-Ikhlas dan Surat Al-An'am. 2. Keadilan. Keadilan merupakan nilai yang penting dalam Islam. Hukum Islam menekankan perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang, ras, suku, atau status sosial. Referensi Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135. 3. Kebaikan dan kasih sayang. Islam mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan dan saling berkasih sayang. Hal ini termasuk dalam hubungan dengan sesama manusia, binatang, dan lingkungan. Referensi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. 4. Keteraturan dan keadaban. Islam mengajarkan pentingnya keteraturan dan keadaban dalam kehidupan individu dan masyarakat. Hal ini mencakup norma-norma sosial, etika, dan tata cara berinteraksi yang baik. Referensi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5. Kerjasama dan solidaritas. Islam mendorong umatnya untuk saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Referensi Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Referensi untuk nilai-nilai ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran dan hadis, serta dalam karya-karya ulama dan cendekiawan hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan penerapan hukum Islam dan asas-asas yang terkandung dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007. Asas yang terdapat di Perda atau asas-asas umum meliputi asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Dalam hukum agama Islam terdapat beberapa asas atau prinsip yang secara umum diterima oleh masyarakat yang memeluk agama Islam. Beberapa asas yang terkandung dalam hukum Islam adalah 1. Asas-asas umum hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. 2. Asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam sementara lain adalah asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, asas praduga tidak bersalah. 3. Asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Asas-asas dalam lapangan hukum perdata Islam antara lain adalah asas kebolehan atau mubah, asas keselamatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, dan lain sebagainya. Fatwa Munas Nomor 6 MUI tahun 2000 tentang hak asasi manusia atau HAM terkait dengan perdagangan manusia. Manusia sebagai makhluk yang mulia sehingga tidak pantas apabila manusia diperjualbelikan atau prostitusi sebagai budak seks oleh mucikari. Dikutip dalam Fatwa Munas Nomor 6 tahun 2000 tentang hak-hak asasi manusia atau HAM yang mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia sehingga diangkat derajatnya dan diberikan rezeki sebaik-baiknya, kemudian diberikan pula kelebihan dari semua makhluk hidup yang diciptakannya. Maka tidak selaras apabila seseorang menjual orang lain untuk menjajakan tubuhnya kepada manusia lain, sehingga dapat menurunkan bahkan menghilangkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Secara eksplisit dipertegas bahwa umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam karena mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM. Baik, kesimpulannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacur. Fungsi peran pemerintah ini untuk melaksanakan perubahan, peningkatan kinerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dikarenakan maraknya prostitusi di daerah Bantul yang sangat bebas. Dengan hal ini diadakannya Perda Nomor 5 Tahun 2007 untuk bertujuan prostitusi bisa diminimalisir.
karena keterkaitan dalam keagamaan bahwa prostitusi tidak dibenarkan oleh agama manapun, terutama agama Islam. Begitu juga dengan pekerjaan yang menjual orang lain sebagai pekerja seks komersial sebagai salah satu bentuk perdagangan manusia yang melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Fatwa Musyawarah Nasional 6 Majelis Ulama Indonesia nomor 6/Munas 6/MUI/2000 tentang hak-hak asasi manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.